semuanya, pada video kali ini aku Bevano Omara Martika dari kelas 11 IPS 3 dan bersama dengan Sanjaya Immanuel Ranguli dari kelas 11 IPS 3 akan mempresentasikan tentang terjadinya peristiwa pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 9 Oktober 1945 sampai dengan tanggal 10 Desember 1946. Berikut ada beberapa tokoh pertempuran Medan Area, diantaranya yaitu Brigjen T.E.D. Kelly yang memimpin tentara Inggris yang diboncengnya oleh Nica ke Medan, Ahmad Tahir yang memelopori pembentukan Barisan Pemuda Indonesia dan merebut bekas senjata perang dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Ada Teuku Muhammad Hasan yang menjadi pahlawan asal Aceh yang berjuang dengan cara berpura-pura bekerja sama dengan Belanda dan terkenal akan strategi perang gerilyanya. Selanjutnya ada Abdul Karim MS sebagai asisten senior pada kantor gubernur. Ada Dr. Ferdinand Lumbantobing sebagai dokter pengawas kesehatan bagi Romusa, kaum pribumi yang dipekerjakan paksa, termasuk membangun benteng di Teluk Sibolga. Selanjutnya ada R. Suharjo Haryowarjoyo sebagai Kepala Markas Besar TKR Sumatera, dan yang terakhir ada Jenderal Suharyo Haryowajoyo. Para pemuda segera membentuk Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR di Kota Medan pada tanggal 13 September 1945. Sikap congkak yang ditunjukkan para bekas tahanan tersebut kemudian memicu terjadinya banyak insiden dengan para pemuda Sumatera Utara. Kronologi penyerahan kekuasaan Jepang pada Sekutu. Penyerahan kekuasaan Jepang pada Sekutu dilakukan Komando Asia Tenggara oleh pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pasukan Sekutu yang ditugaskan di Indonesia merupakan Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI yang dipimpin oleh Sir Philip Christison, dan AFNI sendiri adalah komando bawahan dari SEAC. Ada beberapa tugas yang harus dilakukan AFNI di Indonesia, yaitu menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang, membebaskan tawanan perang dan juga interniran Sekutu, melucuti orang Jepang kemudian memulangkannya ke negaranya, menjaga keamanan serta ketertiban atau law and order, dan menghimpun keterangan untuk menyelidiki beberapa pihak yang dianggap sebagai penjahat perang. Demikian ulasan singkat dari kami kali ini tentang latar belakang pertempuran Medan Area. Meski pada awalnya rakyat Indonesia menyambut dengan gembira kedatangan Sekutu, namun ketika Nica diketahui ikut di dalamnya, maka sikap rakyat Indonesia menjadi berubah, curiga dan bermusuhan yang kemudian tercetuslah pertempuran Medan Area tersebut. Terjadinya pertempuran Medan Area yang pertama yaitu usaha menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris bersama Nica berusaha untuk menghancurkan konsentrasi TKR di Trepes. Akan tetapi, usaha tersebut berhasil digagalkan dan bahkan pemuda dan TKR berhasil untuk mencuri perwira Inggris dan menghancurkan beberapa truk pengangkut tentara mereka. Pada tanggal 10 Desember 1945 tersebut, Sekutu dan Nica kemudian melakukan serangan secara besar-besaran di kota Medan dan akhirnya menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak. Yang kedua, penghuni hotel merampas dan menginjak lencana merah putih. Latar belakang pertempuran Medan Area selanjutnya disebabkan karena penghuni hotel yang merupakan pasukan Nica merampas kemudian menginjak-injak lencana merah putih yang dikenakan oleh pemuda Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 di Hotel Bali, Medan. Karena kejadian tersebut, hotel itu kemudian diserbu oleh para pemuda dan ada sebanyak 96 orang yang tewas dalam insiden tersebut, dan sebagian besar adalah orang-orang dari Nica. Sesudah kejadian tersebut, pasukan Sekutu memberikan ultimatum pada para pemuda dan juga rakyat di kota Medan supaya mau menyerahkan senjata mereka pada Sekutu, dan Nica mulai melakukan aksi teror pada rakyat. Ultimatum yang diberikan tersebut tidak dihiraukan dan bahkan semakin membakar semangat perlawanan penduduk sehingga menjadi salah satu penyebab pertempuran Medan Area tersebut. Semakin lama pihak Sekutu dan juga Nica terdesak karena pemuda dan juga TKR seringkali berhasil menghadang dan juga menyerbu pasukan Sekutu yang ketika itu
sedang melakukan patroli. Yang ketiga yaitu pemberian batas daerah Medan secara sepihak. Untuk membatasi gerak maju dan juga menghadang para pemuda, di tanggal 1 Desember 1945, Sekutu kemudian memasang papan dengan tulisan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di beberapa pinggiran kota Medan. Tulisan semacam garis polisi tersebut diyakini bisa menghambat gerak maju dan juga serbuan pemuda bersama TKR pada pasukan Sekutu, dan karena tulisan tersebutlah maka wilayah yang menjadi markas Sekutu di kota Medan disebut dengan Medan Area. Yang keempat, desakan agar pemerintah Republik Indonesia keluar dari Medan. Selanjutnya, kronologi pertempuran Medan Area di bulan April tahun 1946. Tentara Inggris mendesak supaya pemerintah Republik Indonesia keluar dari kota Medan. Akibat insiden tersebut, gubernur, wali kota, dan juga markas TKR terpaksa dipindahkan ke Pematang, Siantar. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, pada bulan Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Pelangi. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, pada bulan Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando tersebut kemudian melakukan serangan pada Sekutu yang ada di wilayah Medan, dan hampir semua wilayah Sumatera mengalami perlawanan rakyat terhadap Sekutu, Jepang dan juga Belanda seperti di Bukit Tinggi, Padang, serta Aceh. Seperti contohnya di Aceh, tentara Sekutu menggerakkan tentara Jepang untuk menghadapi perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang, di mana pertempuran tersebut dikenal dengan peristiwa Kurang Panjo Bireuen tak terhindarkan. Sekutu kemudian mengirimkan pasukan Jepang kembali ke Sumatera Timur sehingga terjadi pertempuran di Kuala Simpang. Perlawanan ini dipimpin langsung oleh Residen Teuku Nyak Arif, dan akhirnya pasukan Jepang yang digunakan oleh Sekutu berhasil dikalahkan. Selain di Medan, ada wilayah Sumatera lain yang juga melakukan perlawanan secara besar-besaran pada Sekutu di daerah Palembang. Pemicu perlawanan tersebut juga serupa, yakni Sekutu yang membantu misi Nica untuk mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Yang kelima yaitu sikap congkang bekas tawanan. RAPWI mendatangi beberapa kamp tawanan yang ada di Pulau Berayan, Rantau Prapat, Pematang Siantar, Saintis dan juga Brastagi untuk membantu membebaskan tawanan dan akan dikirim ke Medan atas persetujuan dari Gubernur M. Hasan. Namun ternyata tawanan perang tersebut dibentuk menjadi batalion KNIL. Perubahan sikap dari bekas tahanan tersebut mulai terlihat dan mereka bersikap congkak sebab mereka sudah merasa tenang dan menang dalam Perang Dunia Kedua. Untuk mengantisipasi kedatangan Sekutu dan juga Nica, pertemuan Medan Area. Dampak dari pertemuan Medan Area ada dua, yaitu ada positif dan negatif. Dampak positif dari pertempuran ini meliputi meningkatkan rasa nasionalisme para pemuda, terutama para pemuda di kota Medan. Pertempuran ini juga menginspirasi perjuangan daerah-daerah lain. Sementara itu, dampak negatifnya meliputi banyak korban berjatuhan dalam perang ini. Selanjutnya, hancur dan porak-poranda kota Medan yang dijadikan tempat pertempuran. Akhir peristiwa dari pertempuran Medan Area ini itu pada tanggal 10 Agustus tahun 46 di tebing tinggi diadakan pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan tersebut memutuskan dibentuknya satu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando tersebut meneruskan perjuangan di Medan Area. Pada tanggal 18 Oktober tahun 45, Sekutu mengultimatum rakyat Medan untuk menyerahkan senjatanya. Nica melakukan aksi teror yang menyebabkan pecahnya pertempuran sehingga banyak korban di pihak Inggris. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pada bulan April tahun 46, pasukan Sekutu berhasil mendesak pemerintah RI keluar Medan. Pasukan Inggris dan Nica
mengadakan pembersihan terhadap unsur republik yang berada di kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi para pemuda dan TKR untuk melawan kekuatan asing yang mencoba berkuasa kembali. Sekian dari kami, terima kasih.